Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Ikhwas sekalian, alhamdulillah saya bisa hadir di sini karena tadi saya terjebak macet di Jalan Pemuda. Ternyata ada acara apa tadi? Ya, Hari Kemerdekaan Semarang napa? Oh, pertemuan 5 hari, Masya Allah. Jadi macet kemana-mana sampai saya harus tadi pakai Grab. Alhamdulillah sampai, meskipun ya ada kalimat mala yudraku kullu la yudraku julluh. Kalau nggak dapat semuanya ya minimal dapat setengahnya lah kan gitu. Alhamdulillah. Baik. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ikhwas sekalian, ya, sebelum kita memasuki hadis yang terbaru, yaitu hadis tentang meninggalkan yang meragukan, ya, kita masih berada pada hadis innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Nah, sudah kita sampaikan tentang permasalahan doa, bahwasanya ada beberapa hal yang ternyata dilakukan oleh seseorang, ya, di mana orang tersebut melakukan hal-hal yang bisa mengabulkan doanya, ya, tetapi ternyata tidak dikabulkan doanya karena sebab hal-hal yang diharamkan. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sebab yang terhalangi doanya terkabul di sini adalah makanannya yang haram, minumannya yang haram, pakaiannya yang haram. Bahkan pakaian di sini mencakup perhiasan, mencakup kendaraan, mencakup semisalnya. Ya, ini masuk dalam pakaian yang haram. Ya, ikhwas sekalian, sebagian orang menyangka bahwa yang menghalangi dikabulkannya doa hanya makanan yang haram saja. Ya, tapi pakaiannya tidak dipikirkan, minumannya dan lain sebagainya. Ya, adapun selainnya seperti misalnya perhiasannya yang haram, kendaraannya didapat dari yang haram, rumahnya dihasilkan dari sesuatu yang haram, menganggap itu adalah hal yang tidak mengapa. Maka ikhwas sekalian, tentu ini pemahaman yang sangat keliru, karena tidak ada bedanya antara harta yang haram, ya, yang disalurkan misalnya untuk membeli makanan, dan yang disalurkan untuk membeli yang, ya, kendaraan misalnya. Ya, jadi seseorang korupsi untuk beli makanan sama seseorang korupsi untuk beli mobil, ya sama aja, itu haram kan gitu. Ya, yang itu menjadi penghalang terkabulnya doa. Nah, maka di sini kami sampaikan, ya, beberapa contoh amalan yang tidak diterima, ya, karena sebab mungkin ada yang haram. Terkadang ikhwas sekalian, ada amalan-amalan yang dihukumi sah, ya, dan telah gugur kewajibannya, cuman dia nggak dapat pahala, cuman dia tidak mendapatkan pahala. Ya, artinya apa? Ia tidak diterima oleh Allah, tapi menggugurkan kewajiban. Ya, tapi menggugurkan kewajiban. Jadi dia punya satu kewajiban, yang kewajiban itu gugur. Ya, ibadahnya sah tapi tidak berpahala dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami sebutkan beberapa contoh di sini. Di antaranya amalan-amalan yang sah namun tidak diterima, ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, Nabi mengatakan, "Man ata arrafan," siapa yang mendatangi tukang sihir atau peramal, fasa'alahu an syai', lalu dia menanyakan sesuatu, lam tuqbalahu salatun arba'ina yawman atau arba'ina lailatan, tidak diterima salatnya 40 malam. Jadi siapa yang datang ke peramal atau dukun atau tukang sihir, lalu dia bertanya sesuatu, ya, dia bertanya sesuatu, maka tidak akan diterima sholatnya 40 malam.
Ini baru bertanya ya, nggak membenarkan, bertanya saja. Maka tidak diterima sholatnya 40 malam. Apa makna tidak diterima di sini? Sebagian ya kalau gitu berarti selama 40 hari saya nggak sholat. Ya salah gitu kan. Karena maknanya sholatnya gugur kewajibannya. Kalau kita melakukan sholat, sah sholatnya, cuman nggak dapat pahala, nggak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kan kita beribadah tujuannya apa? Supaya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ternyata orang ini nggak dapat apapun. Kenapa? Ya karena dia mendatangi dukun. Ya, ini makna dari yang tadi kita katakan. Terkadang seseorang sah ibadahnya, ya sudah menggugurkan kewajiban, tapi tidak diterima di sisi Allah. Yang lain contohnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasul mengatakan, man syaribal khamra lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan. Siapa saja yang meminum khamr, siapa saja yang meminum minuman keras, ya minuman yang memabukkan, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ya. Tidak diterima sholatnya maksudnya apa? Ya tidak, ya dia tidak berpahala, tapi sholatnya sah. Ya, jangan sampai dengan gara-gara saya minum khamar, ya udah kalau gitu nggak usah sholat sekalian. Ini dosanya jadi bertambah. Dosa minum khamarnya iya, kemudian dosa meninggalkan sholat. Jadi sholatnya tetap dilakukan. Ya, nah. Maka ikhwas sekalian, kita tahu khamar ya adalah sesuatu yang memabukkan. Ya. Dalam sebuah kaidah disebut ma'askara katsirhu faqaliluhu haram. Apa yang menjadikan mabuk kalau kita minum banyak, maka sedikitnya ya jadi haram. Meskipun mungkin saya cuma minum sedikit nggak mabuk kok kan gitu kan. Tapi dengan kaidahnya kalau itu banyak diminum kok menjadi mabuk, ya berarti sedikitnya pun haram. Kemudian di antara contoh amalan seseorang ya sah ibadahnya tapi ya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala juga, dan ini masih berkaitan dengan sholat. Salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibron. Ada 3 golongan yang tidak diangkat sholat mereka di atas kepala mereka meskipun sejengkal. Artinya nggak dapat pahala gitu intinya. Dia tidak akan mendapatkan pahala. Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Yang pertama adalah seseorang yang mengimami suatu kaum tapi apa? Mereka membencinya. Ya. Jadi imam tapi sebenarnya ya makmum nggak pengen dia jadi imam, dan ini juga bisa dijadikan apa? Kaidah pada seorang pemimpin. Kalau semuanya nggak suka ya berarti ini nggak boleh. Namanya imamatul makruh kan itu, imam yang dibenci dan lain sebagainya. Taib. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Dan wanita yang tidur malam maksudnya, sedangkan suaminya dalam keadaan marah kepadanya. Subhanallah. Ya, jadi ada satu masalah antara suami istri, ya suaminya tidak meridhoi dan lain sebagainya, tapi istrinya enak-enakan tidur, kayak nggak ada perasaan bersalah. Orang seperti ini sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Ya, jadi apa? Wanita yang bermalam, wanita yang tidur sedangkan suaminya dalam keadaan marah kepadanya. Makanya terutama bagi para ummahat, para akhwat, selalu mencari keridhaan suami. Ya, kalau ada masalah, jadilah yang pertama meminta maaf meskipun tahu kesalahannya ada di pihak suami. Karena terkadang suami itu lebih mementingkan egonya gitu. Ya, kan gitu. Makanya jadilah yang menjadi pemaaf.
Padahal Nabi mengatakan wa mazadallahu 'abdan bi'afwin illa izza. Tidaklah seseorang itu menjadi pemaaf ya kecuali dia adalah orang-orang yang mulia. Ya, makanya wanita yang terbaik adalah apa? Ketika suaminya marah, dia gamit tangannya, ya, kemudian dia berkata kepada suaminya, la aduku qamtan hatta tardo, kata Nabi. Ya, dia mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, saya tidak akan bisa tidur sampai engkau ridho. Ya, saya tidak akan bisa tenang sampai engkau ridho kepadaku. Ini istri yang solehah seperti ini. Ya, jadi tidak ingin suaminya itu tidur dalam kondisi marah kepadanya. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah wa akhawani mutasarimani, dua saudara yang saling bertikai. Ya, dua saudara yang saling bertikai, ya, dan tidak diselesaikan pertikaian tersebut, apalagi sampai misalnya memutuskan tali silaturahim, naudzubillah, maka ini jelas salatnya tidak akan diterima. Nah, maka ikhwas sekalian, inilah beberapa contoh tadi, ya, tentang salat. Yang lain contohnya adalah haji misalnya. Ya, seseorang haji tapi dengan harta yang haram. Ya. Kira-kira apakah diterima hajinya? Ya, maka jawabnya hajinya tidak akan diterima, tapi hajinya sah gitu. Sudah menggugurkan kewajiban haji. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya qad faradallahu alaikumul hajj fahujju, gitu. Wahai ya kaum mukminin, Allah sudah mewajibkan kepada kalian haji, maka sekarang berhajilah. Ya, kemudian ya ada seorang sahabat nanya, apakah setiap tahun? Nabi nggak menjawab sampai 3 kali. Begitu 3 kali mengatakan, kalau saya mengatakan iya berarti wajib setiap tahun. Tapi Nabi mengatakan haji itu sekali. Ya, selainnya adalah tatawu. Nah, ketika orang haji menggunakan harta yang haram, berarti kewajiban hajinya udah gugur. Meskipun hajinya tidak mabrur, kan itu. Tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, ya, namun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, kebanyakan mengatakan bahwa hadisnya lemah. Ya, wa idza kharaja binafaqati al-khabithati. Apabila seseorang berhaji dengan harta yang khabith, harta yang haram, ya, harta hasil korupsi misalnya, hasil kezaliman misalnya, fawada'a rijlahu fil gharsi, lalu dia meletakkan kakinya di pelana seraya mengatakan, tentunya dia menggunakan kuda misalnya, fanada labbaik Allahumma labbaik misalnya, ya, labbaik Allahumma labbaik, nadahu munadin minas sama, maka akan ada malaikat yang menyeru dari langit dengan kalimat la labbaika wala sa'daik. Ya, la labbaika wala sa'daik. Artinya panggilan dia labbaik Allahumma labbaik ditolak oleh langit. Kenapa kata malaikat? Zaduka haramun wa nafaqatuka haramun wa hajjuka ghairu mabrur. Kata malaikat itu sambil menolak panggilannya labbaik Allahumma labbaik, bekalmu haram, biayamu haram, maka hajimu bukan haji yang mabrur. Ya. Nah, makanya ya kebanyakan mungkin orang yang terbiasa melakukan atau mendapatkan harta yang haram berpikir bahwasanya ketika ada sebagian harta digunakan untuk ibadah ini membersihkan yang lain. Tentu ini tidak. Ya, ada orang misalnya korupsi miliaran gitu kan, yang 1 miliar disumbangkan kepada panti asuhan misalnya. Dipikir bahwa yang 1 miliar ini membersihkan harta yang lain, ya nggak bisa. Kalau harta itu haram, ya haram terus. Ya, tidak akan menjadi halal. Ya, tidak akan menjadi halal. Nah, ya, sebagaimana juga najis kan itu. Ya, apakah najis itu bisa menjadi
suci kan ya. Ya, misalnya najisnya jilatan anjing. Apakah kalau kita menjadikan anjing itu kumur-kumur pakai ya apa namanya pencuci mulut, jadinya jilatannya nggak najis kan nggak bisa, Pak. Tetap najis gitu kan. Ya tetap najis. Maka demikian harta yang haram. Ya, makanya ikhwas sekalian, ya salah satu tanda kiamat apa? Ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ya di antara tanda kiamat orang sudah tidak peduli lagi. Ya, dari mana dia mendapatkan hartanya? Aminal halal, aminal haram. Apakah itu dari yang halal atau yang haram? Yang penting dia dapat harta, udah gitu aja. Ya, yang penting dia dapat harta. Naudzubillah. Ya, maka ikhwas sekalian, tentunya kita berada di ya apa masa-masa banyak orang yang penting dapat uang. Apalagi ada kaidah misalnya cari yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Naudzubillah. Summa naudzubillah. Nah, jadi orang itu pergi haji, yang menggugurkan kewajiban haji dia satu kali itu. Cuman dia tidak disebut haji yang mabrur. Ya, karena kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Lah hajinya dia nggak mabrur. Kenapa? Karena dia berangkat dari harta yang haram. Ya, termasuk ikhwas sekalian di sini, di antara yang ditolak adalah bersedekah dengan harta yang haram. Orang sedekah misalnya, ya bersedekah tapi hartanya dari hasil mencuri, dari hasil korupsi dan lain sebagainya, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Nah, ya maka sedekah dengan harta yang haram tidak akan diterima oleh Allah. Karena Allah hanya menerima yang baik saja. Ya, nah, bahkan ikhwas sekalian, ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan bahwasanya dia itu berdosa kalau dia sengaja sedekah dengan harta yang haram. Ya, kalau dia sengaja sedekah dengan harta yang haram. Ya, makanya kalau kita punya harta yang haram ya jangan sedekah, Pak. Ya, tapi dibuang. Contoh misalnya, seseorang punya harta riba kan gitu. Ya, punya harta riba karena dia nabung di bank, ya kemudian ada bunganya banyak. Ya, bunga ini kan haram gitu kan. Bunga ini apa? Ya, sebuah keharaman meskipun disebut bunga padahal itu riba kan itu. Dan ini salah satu tipu daya setan adalah membuat hal yang buruk menjadi baik dan hal yang baik menjadi buruk. Ini salah satu senjatanya setan. Dan sudah dipraktekkan pertama kali kepada Adam. Iblis itu berkata kepada Adam apa? Ya ala adulluka ala syajaratil huldi wa mulkin la yabla, kan gitu kan iblis berkata. Adam, mau enggak saya tunjukkan ya kepada buah yang menjadikan kamu abadi dan kamu memiliki kerajaan yang tidak akan sirna. Ya, padahal ini buah yang dilarang, cuman iblis berhasil menjadikan dan menamakan buah khuldi, yang menamakan kan iblis gitu kan. Buah keabadian. Ya, dan Adam akhirnya memakan buah yang terlarang tersebut. Maka salah satu senjatanya, hal yang buruk biasanya dikatakan baik. Riba buruk, tapi kalau diganti bunga kan hal yang wangi gitu kan. Ya, maka itu kan nggak apa-apa bunga kan gitu. Ya, tapi orang misalnya yang buruk atau yang baik jadi buruk misalnya. Ya, seseorang rajin ke masjid, rajin sholat 5 waktu di masjid, ya dicap apa? Teroris misalnya. Nah, ini bisa jadi adalah senjatanya ya iblis dan bala tentaranya. Maka ikhwas sekalian, ya, seseorang ketika punya harta riba lalu ingin harta ribanya itu bersih, ya dibuang gitu kan. Ya, dibuangnya kemana? Ya terserah. Ya tadi ya mungkin bisa pembangunan toilet, pembangunan jalan dan lain sebagainya. Tapi istilahnya bukan kita sedekah gitu loh, Pak. Karena kalau sedekah ya nggak diterima, bahkan bisa berdosa. Loh, kamu kok sedekah dengan harta yang haram? Nggak bisa.
Ya, tapi apa? Kita buang. Saya punya harta riba, ini saya buang. Bukan niatnya sedekah, niatnya membuang harta yang haram. Ya, digunakan untuk mungkin pembangunan jalan dan lain sebagainya. Jadi jangan diniatkan, ya ternyata hartanya dikumpulkan sampai ya 5 juta. Ini harta ribanya doang misalnya. Terus ini saya sedekahkan kepada jenengan gitu. Enggak diterima lah sedekahnya. Ya, tapi apa niatkan? Ini saya ya buang harta riba saya. Jadi niatnya itu dibuang bukan disedekahkan. Ya, na'am, wallahu alam. Makanya ikhwas sekalian, ya di sini disebutkan oleh tambahan, yaitu apa? Bagaimana cara ya bertobat dari harta yang haram, di antaranya kalau harta itu diperoleh dengan cara yang zalim, ya seperti mencuri, korupsi dan lain sebagainya, maka wajib mengembalikannya kepada pemiliknya. Ya. Tapi kalau diperoleh dengan keriduan kedua belah pihak, ya contoh misalnya seseorang menghasilkan uang dari hasil judi, kan dari keriduan berarti kan, maka itu nggak usah dikembalikan. Ya, seseorang ya mendapatkan uang dari hasil zina, ya dari hasil misalnya menyanyi dan lain sebagainya, maka itu tidak perlu dikembalikan hartanya karena aslinya pemiliknya udah ridho. Beda kalau korupsi kan itu, atau mencuri, kan orangnya nggak ridho, ya berarti dia harus mengembalikannya kepada pemiliknya dan lain sebagainya. Wallahu alam bishawab. Taib. Ada beberapa pelajaran dari hadis yang ke-10 ini, ya, yang perlu kita sampaikan di sini. Anna min asma'illahi ta'ala thayyibun. Ya, bahwa di antara nama Allah adalah At-Thayyib. Meskipun ini terjadi perbedaan pendapat para ulama, apakah nama Allah itu Thayyib apa bukan? Ya, tetapi ketika ketika Rasul mengatakan innallaha thayyibun, berarti salah satu nama Allah adalah yang maha baik. Ya, dan Allah kita tahu baik di dalam zatnya, tidak ada kekurangan sekalipun di dalam asma nama-namanya, ya, di dalam sifat-sifatnya, ya, jadi tidak ada kekurangan sedikit pun di dalam perbuatannya dan di dalam hukum-hukumnya. Semua yang disandarkan kepada Allah semuanya baik, tidak ada yang buruk, ya Pak. Ya, tidak ada yang buruk. Keburukan itu kalau disandarkan kepada manusia, betul. Ya, contoh ketika ya beriman kepada takdir baik dan buruk. Nah, buruknya ini karena disandarkan kepada manusia. Tapi kalau disandarkan kepada Allah semuanya baik. Ya, tidak ada yang namanya takdir buruk. Ya, karena bisa jadi apa? Satu hal yang buruk ya di mata kita itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya apa? Wa asa an takrahu syai'an ya wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu itu engkau benci padahal itu baik buat kamu. Ya, seseorang kecelakaan mungkin buruk buat kita. Tapi di sisi Allah apa? Bisa jadi itu adalah penggugur dosa dan lain sebagainya. Ya, maka ikhwas sekalian, ya kalau kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala maka semuanya baik, tidak ada yang buruk. Ya, tidak ada yang buruk, baik itu hukum-hukumnya, ya baik itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala, baik itu sifat-sifat Allah dan lain sebagainya, semuanya adalah baik. Nah, di samping juga ikhwas sekalian, kesempurnaan Allah di dalam zatnya Allah. Makanya ini yang mungkin perlu dipahami terkait nama dan sifat Allah. Ya, kita itu di dalam masalah nama dan sifat Allah kita imani sesuai yang dibawa dari Al-Quran dan Sunnah, udah selesai. Artinya jangan sampai kita palingkan kepada yang lain. Ketika Allah memiliki, ya Allah mengatakan kepada iblis, kenapa engkau menolak sujud kepada makhluk yang saya ciptakan dengan kedua tangan saya? Ya, nah sebagian orang memikirkan kalau kita mengatakan Allah punya tangan berarti Allah makhluk, sama dengan makhluk. Nah ini berarti dia secara tidak langsung menyamakan Allah dengan makhluk.
Padahal yang harus kita lakukan ketika misalnya Allah mengatakan, kenapa engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang saya ciptakan dengan kedua tangan saya? Kita katakan Allah punya tangan, selesai. Dan tangannya sesuai dengan kekuasaan dan kelayakan bagi Allah. Tidak boleh kita meniadakannya, mengatakan Allah nggak punya tangan. Ini berarti seakan-akan menganggap Allah cacat. Naudzubillah. Atau kita mentakwilkan tuh merubahnya. Maksudnya tangan Allah itu kekuasaan Allah. Loh, ini kok ditakwil dari mana? Ya, padahal Nabi dan Allah dan Rasulnya tidak mentakwilnya, berarti tidak boleh kita mentakwilnya. Atau menanyakan, loh tangan Allah itu bagaimana? Tidak bisa. Ya, intinya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, ya, dan Allah Maha melihat lagi Maha mendengar, kan gitu. Ya, seseorang pembuat meja itu ada kakinya. Kan beda antara yang membuat sama kakinya meja dengan kaki pembuat aja udah beda. Ini sesama makhluk. Bagaimana antara makhluk dengan Khalik? Ya, antara makhluk dengan pencipta ya beda. Makanya selalu kita katakan di dalam masalah ini, di dalam masalah sifat-sifat Allah, kita imani sesuai yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Ketika nanti muncul dalam pikiran kita ya tentang sifat-sifat Allah, hilangkan itu. Oh, apalagi pikiran, oh tangan Allah kayak gini. Ini datangnya dari setan. Dan yakini bahwa Allah pasti berbeda dengan pandangan kita. Berbeda di dalam pikiran kita karena kaidahnya tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya itu ya dalam permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Intinya sifat Allah sempurna sudah. Ya, kemudian juga perbuatan Allah sempurna. Ya, tidak ada yang tidak sempurna. Ya, Allah berbuat apapun ya udah itu. Ya, makanya kita mengimani takdir ya mengimani dengan kesempurnaan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Wa ahkamuhu, demikian pula dengan hukum-hukumnya sempurna. Ya, hukum-hukumnya sempurna. Makanya ikhwan sekalian, sekali lagi kita kembali kepada sifat-sifat Allah. Kalau dalam masalah sifat Allah, ya jangan kita terlalu memikirkan, yang penting udah kita imani saja. Ya, karena ada kalimat tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah di dalam makhluk-makhluk Allah, jangan berpikir tentang zatnya Allah. Orang kalau udah mikirin dengan zatnya Allah, ya akhirnya muter-muter bingung. Seperti ada hadis mengatakan, dan hadisnya sahih, Allah turun ke langit dunia ya setiap sepertiga malam yang terakhir. Lah kalau kita ini orang-orang yang terlalu memikirkan, kan kalau Allah turun di Indonesia nanti di Amerika masih malam kan gitu. Berarti nanti di Amerika turun lagi tuh. Lah ini kan karena kepikiran gitu. Maka jangan pikirkan dengan zat Allah. Allah itu maha sempurna intinya. Ya, maka jangan dipikirkan. Tapi kita pikirkan makhluk Allah, kenapa Allah menciptakan langit subhanallah tanpa ada penyangga? Bisa bagi Allah. Ya, Allah menciptakan bumi dengan hamparannya, bisa. Tapi kita memikirkan Allah, nggak akan selesai. Ya, nggak akan selesai. Akhirnya sampai ada orang mengatakan nggak boleh. Ya, Allah itu nggak bertempat misalnya kan itu. Kalau kita mengatakan Allah ada di atas langit, ini berarti sama seperti makhluk dan lain sebagainya. Ini karena apa? Kebanyakan mikir dan gak beriman, gak langsung mengimani saja gitu. Maka dalam nama dan sifat Allah kita imani sesuai dengan yang datang dari Al-Quran dan hadis Nabi, tanpa harus kita menanyakan bagaimananya, tanpa harus kita merubahnya, ya, tanpa harus meniadakannya. Ya, wallahu alam. Baik. Kemudian ikhwas kalian, pelajaran yang bisa kita ambil di sini, Anallaha ta'ala ghaniyun 'anil khalqi fala yaqbal illa thayyib. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha kaya dari makhluknya. Makanya tidak akan menerima kecuali yang baik saja. Ya. Allah la yaqbalu illa thayyiban. Nabi mengatakan bahwa Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Makanya ikhwas sekalian, amalan kalau di dalamnya ada kesyirikan, berarti itu bukan amalan yang baik. Allah tidak akan menerima. Ya. Demikian pula apa? Harta. Kalau itu tercampur atau harta itu diambil dari pencurian kemudian disedekahkan, ya Allah nggak akan nerima.
Ya, makanya sudah kita sampaikan apa? Islam itu tidak membenarkan apa yang dilakukan dengan Robin Hood kan itu. Ya, ngambil dari orang kaya buat orang miskin tidak bisa. Ya, di dalam Islam, ya orang kaya punya hak hartanya, ya orang miskin perlu sedekah dan lain sebagainya. Tapi tidak perlu kita mengambil dan mencurinya dari orang-orang kaya. Nah, kemudian, ya. Pelajaran yang keempat, yang selanjutnya adalah taksimul amal ila makbulin wa mardudin, bahwa amalan itu terbagi menjadi dua. Ada amalan yang diterima makbul, ada amalan yang tertolak. Ya, seseorang beramal bisa jadi apa? Ternyata amalannya tercampur dengan kesyirikan, ya tertolak pasti. Ya, pasti tertolak. Ya, maka ini Nabi juga mengatakan dalam sebuah hadis misalnya, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahadatsa hatta yatawaddo. Allah tidak akan menerima salatnya salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Berarti kan ini Allah tidak menerima salat. Maka yang namanya amalan itu bisa diterima, bisa ditolak. Ya, apalagi kalau suatu amalan itu tidak ikhlas, ya, atau satu amalan itu tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu pasti ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal ikhwas sekalian, tentunya kita ini diwajibkan ibadah dan keinginannya adalah ibadah itu diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya kita percepat. Bahwa para rasul itu diperintahkan juga dilarang. Bahwa para rasul juga menerima perintah dan menerima larangan. Karena Rasul mengatakan innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin sebagaimana perintah kepada para rasul. Berarti para rasul itu menerima perintah juga. Ya, para rasul itu juga menerima larangan dan lain sebagainya. Kan kita lihat, ya Nabi Adam misalnya, Allah mengatakan wala taqrabah hadhihi syajarah, kan itu. Jangan kalian mendekati ya pohon ini. Berarti ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul sama seperti kita menerima perintah dan menerima larangan. Ya, maka ikhwas sekalian, meskipun para rasul adalah makhluk atau manusia yang sempurna, ya tetap mereka itu ada perintah dan larangan. Oleh karena itu kalau misalnya ada orang kok nggak beribadah, kok jenengan nggak sholat, kalau saya udah nggak wajib sholat gitu kan, karena saya sudah ya tingkatannya derajatnya hakikat gitu kan, sudah menyatu dengan Allah. Ini jelas sebuah hal yang keliru. Rasul aja. Ya, jadi ini yang harus menjadi sebuah catatan atau sebuah kaidah di dalam diri kita. Manusia paling utama di muka bumi ini para nabi dan rasul, selesai. Karena ada orang-orang menganggap bahwa orang yang paling mulia di atas nabi dan rasul adalah wali. Ya, tentu ini tidak. Wali itu malah di bawah nabi dan rasul. Tapi itu wali Allah, bukan wali setan. Wali setan kan telanjang aja disebut wali, kan itu wali majdub dan lain sebagainya. Ya, tidak. Jadi harus kita yakini tingkatan paling utama dari seluruh manusia nabi dan rasul. Tidak ada yang lain. Ya. Sebagian kenapa ada orang menganggap wali itu di atas nabi dan rasul dengan dalil Nabi Khidir kan itu. Ya, mereka menganggap Khidir itu wali, bukan nabi. Kenapa? Makanya boleh bernyelisih ya syariatnya Nabi Musa, padahal Khidir itu seorang nabi, dan nabi dulu kan syariatnya beda-beda. Gak jadi satu syariat. Ya, syariatnya Nabi Khidir berbeda dengan syariatnya Nabi Musa. Nah, begitu Rasul diutus, maka ini syariatnya seluruh manusia. Nah ini. Maka ini yang harus menjadi keyakinan kita bahwa manusia yang paling sempurna di muka bumi ini adalah Nabi dan Rasul. Baru setelah itu yang lain. Nah,
Para nabi dan rasul saja menerima larangan dan perintah, bagaimana dengan yang lain? Jadi kalau ada orang nggak sholat kok menganggap dirinya sudah derajatnya tinggi, kalau sholat harus di Mekah dan lain sebagainya, berarti ini adalah sebuah hal yang kekeliruan, karena nabi dan rasul melakukan ibadah. Rasul sholat sampai kakinya pecah-pecah, ya, berdarah dan lain sebagainya. Ya, Aisyah sampai mengatakan, ya Rasul, kan udah diampuni dosamu telah lalu dan akan datang. Ya, apa kata Nabi? Afala akuna abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Nah, demikian pula kaum mukminin diperintah dan dilarang. Kemudian ikhwah sekalian, di antara pelajaran yang bisa kita ambil, ya, bolehnya memakan yang halal, ya, bagi kaum mukminin, dan ini perintah. Ya, perintahnya oleh Allah kita memakan yang halal. Ya, jangan yang diharamkan. Dan ikhwah sekalian, salah satu hal yang tidak diperbolehkan di dalam syariat adalah ya melarang atau menghalangi yang halal ya tanpa udzur yang syar'i, tanpa sebab yang syar'i. Ya, tercelanya orang yang menghalangi memakan yang halal tanpa ada sebab yang syar'i. Ya, misalnya kalau seseorang menjadi vegetarian gitu kan, tanpa ada sebab yang syar'i, bukan karena mungkin dia punya penyakit atau pokoknya saya nggak mau makan yang disembelih. Nah, ini dikhawatirkan tercela. Kenapa? Allah sudah menghalalkan, kok engkau mengharamkan. Beda kalau misalnya ada sebabnya, karena tadi ada penyakit misalnya, ya nggak boleh makan yang manis-manis karena udah punya diabetes, nggak boleh makan yang berlemak dan kolesterol karena kolesterolnya tinggi dan lain sebagainya. Ini beda, ya. Tapi kalau seseorang dari muda pokoknya saya nggak akan makan yang bernyawa, ada seperti itu biasanya. Masya Allah. Berarti udah selesai nih kayaknya nih. Jadi seperti itu ikhwah. Ya, kalau tidak ada udzur yang syar'i maka tidak diperbolehkan seseorang menghalangi dari yang halal kan gitu. Ya, maka perlu dilihat jenengan ini makan kok nggak pernah makan ya daging. Ya karena saya kolesterolnya tinggi. Ya, ini berarti ada udzur syar'i kan gitu. Karena ada orang terhalang dari memakan binatang karena makhluk bernyawa, jadi dia tidak mau. Dia hanya makan ya sayur-sayuran misalnya. Kemudian tahrimul khaba'is, ya, terlarangnya atau tercelaknya hal-hal yang buruk, karena Nabi mengatakan, Allah mengatakan minat thayyibat, hal-hal yang halal. Nah, ya, apa itu khaba'is? Khaba'is itu buruk atau menjijikan, ya. Tapi bagaimana kita pandangan menjijikannya? Apakah sesuai pandangan kita? Kalau pandangan kita kan menjijikan macam-macam gitu kan. Ya, bisa jadi seseorang mengatakan belut itu menjijikan padahal belut halal misalnya dan lain sebagainya. Maka para ulama mengatakan yang dimaksud dengan ya menjijikan dan buruk itu adalah apa yang dikatakan buruk dan haram oleh syariat. Bukan apa yang dikatakan jijik oleh pandangan kita kan gitu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disuguhi dop, ya dop itu kadal gurun ya Pak. Dan ini sebagian mengatakan berbeda dengan biawak, ya berbeda dengan biawak. Ya silakan bisa dilihat perbedaan antara dop dan biawak, kadal gurun dan biawak. Ya, nah. Kalau kadal gurun itu ya halal. Pernah disuguhkan kepada Nabi, tapi Nabi mengatakan silahkan makan karena saya nggak suka, karena ini bukan makanan kebiasaan Nabi, bukan makanan kaumnya Nabi ibarat kata. Ya jadi boleh buat karena ya saya nggak suka ini gitu kan. Tapi halal. Ya padahal sebagian orang menganggap itu jijik gitu kan. Nah ini maka pandangan menjijikan itu adalah pandangan dari syariat. Ini diharamkan apa enggak gitu aja. Kalau ini haram ya berarti itu haram. Ya dan menjijikan. Makanya ya, terjadi perbedaan misalnya obatnya tipes apa Pak? Cacing kan gitu.
Ya sebagian mengatakan cacing menjijikan haram. Loh, haram dari mana kan gitu? Ya, yang maksudnya menjijikan di sini adalah apa yang diharamkan syariat. Di dalam syariat tidak ada ya kalimat mengharamkan cacing dan lain sebagainya. Maka sebagian mengatakan cacing itu boleh untuk obat tipes dan lain sebagainya. Wallahu alam. Ya, dan beberapa faedah-faedah yang lain seperti misalnya bahwa safar adalah sebab dikabulkannya doa. Ya, kemudian mengangkat kedua tangan sebab dikabulkannya doa. Ya, juga ya mengatakan ya Rob wahai Tuhanku adalah sebab dikabulkannya doa. Itulah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-10. Kita nanti akan masuk ke hadis yang ke-11 insyaallah. Tapi karena sudah malam dan saya datang terlambat jadi saya cukupkan dulu di sini. Ya, perlu ada pertanyaan atau udah malam? Iya. Kalau mau ada pertanyaan monggo, tapi jangan lama-lama, ini udah malam, kasihan yang udah mau pada pulang. Monggo silakan. Ya, itu dulu. Silakan bersama yang mau bertanya. Waalaikumsalam. Berobat? Ya, terima kasih. Yang pertama, Allah itu tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah akan turunkan obatnya. Dan tidak boleh kita berobat dengan yang haram. Wala tadawu bil haram. Ya, naam. Sekarang apa hukumnya berobat dengan kencing onta? Ya. Wallahu a'lam ikhwas sekalian. Kaedahnya kotoran, ya, kita katakan kotoran hewan yang boleh dimakan itu tidak najis, jelas. Kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan, maka itu tidak najis. Dari sisi najisnya berarti itu nggak najis dulu. Makanya berarti apa? Kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran unta itu tidak najis. Nah, bagaimana dengan berobat terkait atau kita meminum kencing unta? Nah, di sini tentunya ya wallahu alam ada dalilnya memang. Ya, ada dalilnya. Makanya kalau emang itu dikatakan oleh dalil boleh, ya berarti boleh. Lah, apakah itu menjijikan atau tidak? Nah, kita kembalikan tadi. Yang namanya menjijikan itu apa yang diharamkan syariat. Kalau memang itu diharamkan enggak boleh gitu kan. Tapi itu kan ternyata dibolehkan. Ya berarti halal. Ya, seperti itu. Wallahu alam bishawab. Mungkin itu yang kami pahami. Ada lagi yang lain? Cukup? Nah, kalau cukup alhamdulillah, udah malam kan, kasihan ya. Tapi ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di pertemuan mendatang kita masuk ke hadis tentang tinggalkan yang meragukan. Dan ini juga hadis-hadis yang penting karena ikhwas sekalian 42 hadis di dalam Arba'in An-Nawawi adalah hadis yang penting-penting dan perlu kita pelajari. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala dan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki. Kami juga memohon maaf atas keterlambatan kami. Ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya saya serahkan kepada pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.